Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran akuntansi. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap patuhi protokol kesehatan pemerintah. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 12, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa dengan subbab menyusun laporan laba rugi. Sebagai pengantar, perlu kalian ketahui ada beberapa laporan yang harus disajikan dalam perusahaan jasa. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan ekuitas atau laporan perubahan modal, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau yang dikenal dengan laporan neraca, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Dalam video ini kita akan fokus pada laporan keuangan yang pertama, yaitu menyusun laporan laba rugi. Nah, apa saja yang perlu kita pelajari dalam menyusun laporan laba rugi? Mari simak peta konsep yang akan kami sajikan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian dari laporan laba rugi tersebut. Yang kedua adalah unsur-unsur yang ada di dalam laporan laba rugi. Yang ketiga adalah metode-metode dalam penyusunan laporan laba rugi. Baik, peta konsep yang pertama yaitu pengertian dari laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang menyajikan semua pendapatan dan semua beban yang terjadi di dalam suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita pahami atau dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur yang ada di dalam laporan laba rugi itu ada dua, yaitu pendapatan dan beban. Kita pelajari bersama-sama mengenai unsur-unsur yang ada di laporan laba rugi. Unsur yang pertama adalah pendapatan. Apa itu pendapatan? Pendapatan itu adalah hasil dari kegiatan usaha di sebuah perusahaan dalam satu periode. Nah, pendapatan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan usaha atau pendapatan operasional dan pendapatan di luar usaha atau pendapatan non operasional. Nah, kita pelajari apa itu pendapatan usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha perusahaan. Misal, kalau perusahaan kita bergerak di bidang servis mobil, maka pendapatan utamanya adalah pendapatan usahanya adalah pelayanan servis mobil itu sendiri. Nah, sedangkan jenis pendapatan yang kedua adalah pendapat luar usaha atau dikenal dengan pendapatan non operasional. Apa itu pendapatan di luar usaha? Pendapatan yang diperoleh di luar usaha utama perusahaan. Contohnya adalah pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan royalti. Unsur yang kedua adalah beban. Nah, apa itu beban? Beban adalah pengeluaran yang digunakan sebagai pengorbanan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Nah, beban ini hampir sama dengan pendapatan, memiliki dua jenis atau dua macam. Yang pertama adalah beban usaha atau beban operasional, dan yang kedua adalah beban di luar usaha atau beban non operasional. Nah, apa itu beban usaha? Beban usaha adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha utama atau usaha pokok perusahaan. Contohnya ada biaya gaji, biaya listrik, pembelian bahan, dan lain-lain. Sedangkan beban di luar usaha atau beban non operasional adalah beban-beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan dari perusahaan. Contohnya adalah beban bunga, kerugian penjualan aktiva tetap, dan kerugian penjualan surat berharga. Peta konsep yang ketiga adalah metode penyusunan laporan laba rugi. Metode penyusunan laporan laba rugi terdiri dari dua metode, yaitu metode single step dan multiple step. Nah, untuk memahami apa perbedaan antara metode single step dan multi step, mari simak bagian berikut ini. Contoh laporan laba rugi metode single step. Nah, dalam pembuatan laporan laba rugi yang pertama kali dibuat adalah
nama tabel laporan. Nah, biasanya nama tabel laporan ini terdiri dari 3 baris. Baris pertama adalah nama perusahaan, baris keduanya adalah judul laporan, dan baris ketiga adalah periode akuntansinya. Nah, selanjutnya baru kita bisa menyusun laporan laba ruginya. Yang perlu kita lakukan pertama adalah menjumlah seluruh pendapatan yang terjadi di perusahaan, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Setelah dijumlah semua pendapatan, kita kurangi dengan jumlah beban yang terjadi di perusahaan, yaitu beban usaha dan beban di luar usaha. Nah, selisih dari pengurangan antara pendapatan dan beban inilah yang nantinya menentukan posisi perusahaan. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan mengalami laba. Dan sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan mengalami kerugian. Mari kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode multiple step. Nah, dalam penyusunan metode ini, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha itu dibedakan. Begitu juga untuk beban. Beban usaha dan beban di luar usaha juga dibedakan. Bisa dilihat di contoh laporan yang kami tampilkan. Nah, langkah pertama adalah mengurangi pendapatan usaha dengan beban usaha. Nah, hasilnya nanti menjadi laba usaha. Nah, langkah kedua, mengurangi pendapatan di luar usaha dengan beban di luar usaha, yang hasil pengurangannya menjadi laba di luar usaha. Selanjutnya, bisa dijumlahkan antara laba usaha dengan laba di luar usaha. Nah, hasilnya menjadi laba bersih. Bagaimana, mudah bukan membuat laporan laba rugi? Demikianlah materi penyusunan laporan laba rugi. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran akuntansi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.